menemukan satu data di dalam sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Jalan, itu jalan. Tapi hidup kekal, kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ya, jadi menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan. Ya. Iya. Coba menurut Yesusnya, Bang, menurut Yesusnya. Menurut Yesus. Apakah hidup kekal Yesus itu diperoleh dengan pertanyaan seperti itu kan pertanyaan jebakan, nggak boleh. Jangan menurut Yesus dong. Menurut Yesus. Jadi menurut siapa? Enggak. Menurut saya. Lah, menurut siapa saya. ya? Emang saudara siapa? Kok menurut Anda? Ya. Siapa yang mau percaya dengan Anda? Harusnya Iya, harusnya tapi menurut saya, bukan menurut Yesus. Menurut pertanyaannya Yesus. Jangan dibalik, Kakak. Menurut Yesus. Jadi menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Dalam bahasa Yunaninya, pada sisa kuwita balesu mate dalam bahasa Yunani. Itu bahasa Bugis, Kakak. Lu pikir betul mengerti bahasa Makassar kok? Ini NTT, bukan bahasa Kakak. Bugis itu bahasa Yunani. Pada sisa ku balesu mate. Artinya, kenapa Anda tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus gitu? Ini Bone, Yohanes 17 nomor 3 itu. Ini Bugis Bone. Cocok. Iya, cocok lah kalau begitu. Jadi jangan kemudian Anda merubah apa yang ada di dalam pengakuan Yesus tentang hidup kekal itu. Yesus yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu. Benar enggak itu menurut Yesus? Itu yang mana? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan. Utusan kan? Utusan kan? Bukan juru selamat kan? Utusan atau Tuhan? Bukan juru selamat. Utusan atau Tuhan. Ketika dia diimani sebagai utusan Tuhan dan Tuhannya yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan, orang itu sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Lari kemana itu abang? Gitu bang. Lari kemana abang? Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lari ke utusan. Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus sampaikan itu bahwa hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tertulis di mana? Nah, dalam bahasa Yunaninya balaomate. Itulah yang disebut tadi balaomate itu dalam bahasa Yunani. Pakai bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Yunani, Indonesia ya, aja. Enggak apa-apa kan kita merujuk kepada bahasa aslinya. Supaya kita ngerti hidup kekal itu pada sisa itu balaomate kan gitu. Oh, itu nanti sama saya udah mese. Jadi saya hoain setil nanti cuma mese. Bahasa Yunaninya ya. Pada sisa ku balaomate. Jadi begini pada sisa ku balaomate. Maksudnya kan begini. Iya. Kakak bilang tadi utusan. Jangan kita gabung. Menurut Yesus kita berbicara tentang ini dulu. Ini hidup kekal menurut Yesus. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan kah atau mengenal dirinya sebagai Tuhan?
Menurut saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu menurut saudara, ini menurut Yesusnya. Saya tidak tanya. Kalau menurut saudara ya saya ikut sesat berarti. Menurut Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Berarti Yesus yang harus diikuti kebenarannya, bukan saudara Putu. Putu ini kan cuma balau mate. Kalau Yesus itu jalan kebenaran yang harus dipercaya. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh. Hidup kekal diperoleh dengan percaya dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak. Itu asuh. Tidak ada begitu. Mantap itu, kakak sudah mengerti. Itu bagus itu. Di mana Yesus mengatakan begitu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? Ada. Di mana? Kakak kan yang pintar Alkitab, toh. Lah, justru karena tidak ada, makanya saya heran dengan saudara Putu. Kenapa saudara Putu menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya? Ada. Hah? Sampai sekarang belum ada. Iya belum ada, belum dirubah Bibelnya. Harus dirubah dulu sama Lembaga Bibel Indonesia. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lembaga Bibel. Kalau Bibel kan bahasa Inggris, kakak. Lembaga. Kalau Alkitab bahasa apa? Kakak, saya punya ada satu baju saya ambil ya. Soalnya kan begini. Kemarin ada salah satu perdebatan di ini tetangga. Saya kan pakai baju tulisan Arab, tapi memang saya nggak tahu. Saya dikasih sama teman. Saya minta kakak bisa terjemahin, ya. Saya ambil ya. Diam, bentar. Boleh, bentar, silakan. Kakak. Bentar kakak Suma ganteng. Saya ambil nanti. Kakak tolong terjemahinnya. Aduh miring lagi. Saya nggak punya tang ini HP. Ini larinya kemana teman-teman sekalian? Pemalasa. Ayo moderator di bawah tolong dikondisikan. Mungkin ada teman kita yang lain dinaikkan. Nggak bisa di diskusi ini. Kamu sih. Bagus, terima kasih. Halo saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Suma, selamat malam. Jadi oke, tadi saya tengok itu Putu itu orang NTT, saya juga orang NTT. So saya bekerja di luar negeri Malaysia, dan saya masuk Islam di luar negeri Malaysia. So saya tahu kesalahan Bible, kesalahan daripada Iya. penganut agama Kristen. Sebab saya tahu ada kesalahan, baru saya keluar jadi orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Itu saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Ibrahim sudah berapa tahun ini? Udah berapa tahun jadi mu'alaf? Saya mu'alaf di Malaysia, di Pahang Cameron Highland, Kuala Lumpur Semenanjung, 12 tahun. Oh sudah 12 tahun. Ya 12 tahun. Iya. Nah ini Saya daripada Kupang NTT, Kota Kefe Menanu. Oh, mu'alaf gitu ya? Ya, sebab saya itu survei Bible dengan survei Al-Quran. Bible dengan itu Al-Quran. Sebab saya menemukan kesalahan dalam Al-Quran di kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Jangan makan makanan yang diharamkan, yaitu adalah babi. Itu. Babi, iya. Itu makanan kesukaannya Babi saudara enak Putu. Ah itu. Ya, Tengok kan? Ya. Makanan kesukaannya saudara Putu dia. Dan Abang Juma. Siap. So kalau orang Kristen itu tidak disunatkan, tetapi Yesus itu 12 tahun disunatkan. Soalnya mungkin orang Kefa saja yang tidak sunat. Kalau kami orang Amarasi sunat. I'm sorry. I'm sorry.
Kalau Of course, orang I'm sorry, sebab Kupang, saya orang Kabupaten Kupang kotong sunat, kakak. Kami sunat. Berarti kalau kamu sunat Sunat itu Timor. Yesus Sunat tidak Timor. berguna bagimu. Maaf, Galatia sunat Galatia itu. 5. Nah. Galatia 5 Ini nomor baru 2, mulai. orang siapa Apa yang arti menyunatkan sunat, coba? dirinya, maka Apa Yesus Kristus arti tidak sunat? berguna baginya, gitu loh. Kakak, saya tahu ada kesalahannya. apa arti sunat? Apa arti sunat? Ah, Ya, Kakak Suma. Apa arti Iya. sunat? memotong kulup. Maknanya kalau tidak tahu ya percuma sunatmu. buanglah dagingmu, sepotong dagingmu. Paham? Kitabnya mana? Dalilnya mana? Ada dalilnya, hello. Yohanes 17. Ada. Loh. Alkitab Kejadian ada. 17. Hello. Kok Alkitab? Kejadian Kakak? 17. Kok Alkitab? Ada loh. Kok Injil? Halo. Kok Injil? Kejadian 17 nomor 14. Kok Kejadian perjanjian 17 lama? nomor 6, nomor 7 dan Kok perjanjian lama? seterusnya. Cari di Al-Quran, kakak semua. Lah, Saya Anda ini ini sebenarnya ngefans Anda ini Al-Quran tidak percaya Bible. Al-Quran yang Coba lama dijelaskan itu dulu, betul. Saudara Ibrahim, dijelaskan dulu ke beliau itu. Nah, Al-Quran yang lama itu betul, dan kita harus mengikuti perintah Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan diutus sebagai Tuhan, diutus sebagai Nabi. Hello. Nabi. Paham Iya. tak? Di akhir zaman Baik. Yesus itu akan datang lagi yang kedua kali. Ya. Dan dia tidak akan mengatakan dia itu Kristen. Lu paham sunat tak? itu Hmm. begini, kakak Abraham. No Abraham. Ini kan bapak segala bangsa ini, bapak segala bangsa. Arti sunat itu apa, bapak segala bangsa? Ini yang nonton Ya, sunat ini itu 5.000. potong kulit. Aduh, NTT ini kakak Sorry. menyala. Bos. Sunat itu potong kulit, Menyala. bukan potong gigi. Jadi kamu sunat. Nggak boleh ngomong Ja- gitu. Jadi saudara putus sunat. Tak Sunat kakak, sunat. Kami Nah, Paulus kami NTT, berkata kami di dalam Kristen, tapi Paulus sunat. berkata di dalam Kami Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Betul. Nah, jadi sekarang Karena kamu apa? ambil congor Sunat babi, untuk apa? tempel Sunat kembali, untuk apa? tempel Sunat kembali untuk untuk apa? supaya ada kulupnya. Kalau sunat hanya untuk lain-lain itu percuma. Harus Lah, dibersihkan. Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, kau kan sunat, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Sunatkan untuk apa? Nah, bukan masalah sunat untuk Ya apa. udah. Saya terima itu. Ya sudah. Berarti Saya Yesus, terima. berarti Yesus tidak berguna bagimu. Begini. Ya sudah, Yesus tidak berguna. Sekarang saya nanya kau lagi. Jadi Abang, untuk apa abang, kamu abang. menjadi Kristen kalau Yesus tidak berguna? Sekarang kan saya nanya abang Suma, sunat Jadi untuk Yesus apa? tidak berguna. Sunat untuk apa? Sunat itu untuk untuk apa, Abang Suma? mentaati perintah. Mentaati perintah Tuhan memerintahkan bersunat. Mulai mabuk. Apalah, mabuk-mabuk. Orang ini Kalau mabuk. abang bilang Bang sunat Zuma. untuk Mabuk dia, mabuk. perintah siapa, abang? Perintah Itu dia Tuhan. makan anjing dengan babi, minum dengan tuak itu. Tuhan Mabuk. siapa? Tuhan Ya, yang Tuhan mana, kami abangku? memerintahkan. Tuhan kami memerintahkan. Tuhan Tuhan yang yang datang, mana, Tuhan yang datang Abang? kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga memerintahkan. Bahkan Abraham, Yesus Ishak, sebagai dan Yakub nabi, itu tertulis sebagai nabi mana, juga Abang? memerintahkan kemudian untuk bersunat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang yang tidak bersunat itu adalah akan menempati tempat neraka. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Itu kata Yesus. Jadi baru kau siap-siaplah masuk neraka gitu.
Allah Abraham, Allah Ishak. Itu ada di Sorry, mana, Abang Sumaku? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu kesalahan dalam Kristen itu. So jangan mengada-ngada. Ini orang mualaf nih, orang mualaf tahu. Ayo. Iya. Jangan mengada-ngada. Silahkan memualaf ke Orang Kristen mati bukan masuk surga tahu. Tempat dia di neraka jahanam. Iya, betul tempat itu. Paham tak? Kalau kami orang Islam, kami masih dipersoalkan dan kami akan masuk surga. Paham tak? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tomalasa ya, tomalasa. Tomalasa. Mampuslah kamu. Ini Jubugis kakak. Bugis lontok. Bugis balesu. Lontong. Abang Suma, salam hormat. Tomalasa. Saya sudah lama nonton kakak, tapi malam ini baru saya bertemu dengan abang. Bahas Teman-teman yang lain melihat bahwa beginilah Ada saya pertanyaan, Bang Suma. Abang Suma. Beginilah Iya, Saudara Josman. kebotolan Abang Suma. Dari hanya agama mana, Bang? Terima kasih Bang Juma, saya biasa selalu nonton. Baik, Saudara Ibrahim. Istiqomah ya, Bang Terima ya. kasih. Insya Allah, mudah-mudahan amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waduh, Saudara Josman Lahagu. Halo. Black Coffee. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari mana? Katolik Protestan? Salam kenal dari Katolik Kalimantan. Katolik. Ya, Kalimantan. Oke. Saya di Kalimantan tinggal. Silakan Bang. Oke. Saya enggak. Gini Bang Juma. Silakan buka kamera Bang. Bang Black Coffee, silakan. Oke, bentar ya. Gak usah lah pakai kamera lah. Oke. Oke, jelas ya. Jadi Oke. orang Kristen harus berani buka diri, Jelas. buka kamera, nggak usah takut. Iya. Takut buat apa? Iya. Ini Bang Juma. Takut buat apa, Ibrahim? Takut buat apa? Takut buat Siap. apa? Awak bukan Tuhan. Awak bukan Tuhan saya. You understand? Iya, silakan moderator. Buka kamera. Tuh. Ya, gimana Saudara Black Coffee? Terkait dengan tema ini, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Menurut Yesus, Bang. Kalau di kepercayaan kami orang Kristen, baik itu Katolik ataupun Protestan, Oke, alright. Yesus itu Dicakap. adalah, Saya mau dengar. ya jangan disangka dulu, Yesus itu adalah Tuhan. Karena begini, Tuhan dari mana kau? karena kalau kami menyerahkan diri kami terhadap Yesus, sama saja kami setelah menyerahkan diri kami terhadap Menyerahkan diri Yesus. Kedua, ada juga di Alkitab mengutip, Yesus ampuni dosa-dosa Tidak. engkau lah. dengar dulu Bang, Fred. tidak ada jalan ke Moderator. surga kalau tidak melalui saya, kan begitu kan. Nah jadi seorang Yesus Nabi dan sekaligus Tuhan itu adalah yang tidak ada bercela dan tidak berdosa. Sedangkan Nabi Muhammad kan seorang yang berdosa ya Bang Juma ya. Alhamdulillah beliau tidak berdosa, tidak ada dosa, Bang. Ini kita sedang membahas tentang hidup kekal, Saudara. Hidup kekal menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen jelas. Kristen itu sudah jelas menuhankan sosok yang keluar dari tanah. Itu sudah jelas, Bang. Tapi yang sedang dibahas ini Yesus menurut itu Yesus, tidak. bukan menurut Kristen. Yesus itu tidak dari tanah itu Bang. Lah, Yesus lalu dari mana itu- kalau bukan dari tanah?
Yesus itu dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria, bukan dari tanah, Ya, betul, bukan betul, betul. hasil tubuhan orang lain. Oh iya Kak, itu tapi kan yang keluar dari rahim Maria itu kan manusia, abangku. Ketika dia manusia ini keluar dari rahim Maria, dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang keluar dari rahim Ibu Maria. Nah, yang keluar dari tanah ini beda. Yang keluar dari tanah ini yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu beda. Itu bukan Yesus anak Maria. Sekarang menurut Yesus, Bang, menurut Yesus yang saya pertanyakan ini, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan. Betul. Itu menurut Yesus. Iya, gini Bang Juma. Salah enggak itu, Abang Bang? Suma. Salah enggak itu? Gini, Abangku. gini. Salah gini, enggak Bang itu Juma. menurut Yesus? Abangku. Menurut Bang Abangku. Juma, Abang. Yesus itu atau Iya, iya. Nabi Isa yang di dalam Al-Quran itu kan seorang yang tidak berdosa ya Bang ya. Seorang Nabi Iya. yang bersih, yang suci kan. Iya, betul. Nah, Al-Quran telah mengakui bahwa Yesus Hidup kekal, Bang. Isa Bang, hidup kekal yang kita bahas ini adalah hidup orang kekal. yang tidak berdosa. Jadi Hidup kekal kita itu menurut sebenarnya harus Yesus. menempatkan diri kita Aduh, ini menjadikan- bukan gereja, saudaraku, ini bukan gereja. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Ayo, jujur. Jujur. hidup kekal menurut Yesus. Ya, mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan menurut kami. Dan Iya. dia benar-benar Itu anak menurut Allah. Anda. Anak Tuhan. Menurut Anda manusia-manusia gepeng ini itu, tapi menurut Yesus, bukan menurut Anda yang saya tanya. Kalau Anda kan sudah pasti, ya itu pasti Tuhan buat Anda. Tapi saya tidak tergoda dengan kalian. Yang saya tanya Gini. menurut Yesus, Bang. Gini Bang, Yesus telah menyatakan, sayalah jalan kehidupan yang kekal. Artinya, Hidup Yesus itu kekal adalah menurut jalan. Yesus. Hidup hidup kekal kekal menurut menurut Yesus itu Yesus. nah, dialah jalan. Menurut Yesus hidup ya, jalan bukan tujuan, bukan hidup kekal. Yang saya tanya hidup kekal, tujuan Bang. kita ini hidup kemana sih? Tujuan kita setelah mati kan ke surga. Artinya, Iya, kalau menurut kita nanti- Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Kalau kita percaya Yesus arti akan kekal hidupnya di surga nanti. Di surga pun kami tidak ada namanya membahas ya yang dibahas agama yang sebelah. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Nah, gitu dong. Terus kenapa kalian menuhankan dia? Yang namanya utusan Tuhan dan Tuhan telah Yesus itu adalah firman. Lah, Iya, benar dulu Bang. Yesus itu kenapa adalah kalian firman menuhankan Yesus yang Yesus sendiri mengatakan harus dikenal sebagai utusan? Kenapa kalian mengenalnya selain utusan? Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah dua itu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia. Lah, Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan, kok jadi Tuhan? Utusan Kan dan Yesus mengatakan. sekaligus setiap firman. Yesus itu adalah firman Tuhan. Nggak ada urusan dengan itu firman Tuhan. Kita juga firman Tuhan. Oh tidak. Matius 4 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus yang berkata seperti itu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai apa? Menurut Yesus. Instruksi.
instruksi Pak Ketua. Boleh ngomong? Oke, silahkan. Ya, silakan coba. Ah, maaf Abang Tumaku. Seharusnya bantahan itu Abang ambil itu jangan dari Alkitab dong. Menurut Yesus kan di Alkitab, di Bible. Bantahannya itu harusnya ambil dari misalnya dari kepercayaan Abang. Lah, ndak ada Yesus di kepercayaan saya. Loh, Abang bilang Isa itu siapa? Oh, kalau Nabi Isa, ini Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, utusan. Nah, Yesus juga mengaku hidup kekal itu saya ikut. mengenal Yesus sebagai utusan, berarti utusan. Nah, itu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa Makanya. kalian sibuk mengenalnya sebagai Tuhan? Siapa yang ngajarin? Makanya saya ikut Siapa Abang. yang mengajarkan kalian? Makanya saya ikut Abang kan? Saya ikut Abang. Oke. Kita anggap saja Isa itu adalah Yesus. Oke. Silahkan Abang bantah melalui kitab suci Abang. Itu aja. Ya sudah, saya sudah katakan Nabi Isa utusan Tuhan. Pakai dalil kakakku sayang Itu Abang. dalilnya tadi. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalil. Itu Injil. Itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran yang barusan kusebutkan. Surah As-Saf. Lu mau tipu siapa? Kok lu tipu naga? Coba. Ini namanya asu bolong ini. Tidak ada itu Al-Quran, surah As-Saf. Itu As-Saf. Bolong itu lenana kalau maksafi na bungkonan. Asu bolong. Jadi saudara-saudara Black Copy, jadi jelas sekali menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Jadi, kalau Yesus kakak mau harus bantah, dikenal. kakak mau bantah Yesus dikenal Yesus sebagai Tuhan itu utusan, bukan Tuhan. Kekuatan Yang mengajarkan Kristen Alhamdulillah, mengenal dari Yesus sebagai dalam Tuhan itu sedang- siapa? Hidup kekalnya di mana diperoleh? Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Ketika Anda tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu pengakuan Yesus. Cuman Coba. ini Bang Juman, Hmm. yang jelas ini Ya. apapun yang kita perdebatkan dalam dua kepercayaan lah ya kan, Abang dari sisinya Muslim, kami dari orang Kristen. Sepanjang apapun kita berdebat pasti akan membenarkan punya sendiri, begitu toh. Lah, Anda yang bertentangan dengan Yesus, bukan saya. Diam dulu Abang. Anda bertentangan dengan Yesus soalnya. Diam dulu Abang semua. Anda Saya membantah. juga pengen dengar ini Abang di bawah nih ya. Silakan lanjut. Gini, si Abang Juma ataupun yang saudara-saudara Muslim yang lainnya pasti saat ada namanya lintas agama itu pasti akan mempertahankan agama mereka sendiri. Jadi menurut saya begini, Ya, Anda mempertahankan menurut sesuatu Bang yang Juma, tidak benar, gimana dong? karena itu menurut kami benar Bang Juma. Gini loh. Lah, menurut Juma, Yesus gimana? Menurut Bang Juma, Menurut Yesusnya gimana? Dengar dulu. Menurut Yesus dulu, jangan menurut saya. Menurut Yesus. Kalau menurut Yesus dialah Allah, dialah hidup. Di mana Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal Dia Allah? Di mana? Anda kan ngarang-ngarang. Karena apapun yang kami bilang, Saya tidak peduli dengan versi Anda. Saya cuma mau tahu dari versi Yesusnya. Versi Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Loh, kalau nanti kami bahas contohnya gini, Bang Juma. Kok susah? Enggak, gini. Apapun yang saya nyatakan nanti pasti Bang Juma akan menyangkal dan begitu juga saya. Apapun yang Bang Juma nyatakan Anda pasti akan saya bertentangan sangkal. dengan Yesus, Bang. Anda bertentangan tidak. dengan Yesus. Anda itu antikristus.
sampai saat ini saya hidup, Anda keluarga itu saya hidup antikristus. itu percaya dengan Yesus. Tidak, Anda antikristus Anda ini. tidak. Kami tidak Nah, antikristus. Yesus Kalau kami mengatakan antikristus, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Loh. Gini loh Bang. Gini Bang Jum. Nah, kan antikristus. Gini. Dengar Kan Bang Anda Jum. antikristus. Kalau kami memanggil Tuhan itu, memanggil Yesus seorang Bapa. Oke, dengar dulu, jangan disangkal dulu. Siapa yang Jangan- ngajarin begitu? Hidup kekal itu gimana menurut Yesus? Dalam doa kami selalu dinyatakan Bapa kami yang di surga ibaratnya gitu kan. Nah, jadi bagaikan ini loh kami dengan Yesus itu, dengan Tuhan itu. Kami aja memanggil mereka itu, Tuhan itu adalah Bapa. Bapak, bagaimana seorang anak dengan bapaknya? Bapa itu yang satu-satunya yang mengutus Yesus. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Udah saya nyatakan tadi, Tuhan mengutus Yesus, anak yang satu-satunya. Nah, Dan tidak Yesus mau dengan dikenal perkawinan sebagai apa? manusia. Coba gini. Ya, Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus. Kami mengenal Yesus itu sekaligus utusan Tuhan. Oke? Nah, terus kenapa Anda tuhankan kalau gitu? Kedua, makanya saya nyatakan Bang, kami menuhankan Yesus. Kami sebut Tuhan Berarti Anda Yesus. tidak mengenalnya sebagai utusan. Kalau Pasti Anda saya mengenal, nyatakan, pasti saya kalau bilang, Anda Bang mengenal Juma pasti Dia akan sebagai utusan membangkang. Tuhan, tidak mungkin Anda tuhankan. Kalau Anda begini, mengenalnya sebagai utusan Tuhan kok dituhankan? Abang ini Gini, gimana? Bang Juma. Gini. Berarti Anda antikristus. Itu menurut Anda. Lah, Anda mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami tetap mengenal Dia. Kalau mengenal berarti Dia sebagai apa? Dan apa yang diajarkan Yesus, Bang Juma? Nah, itu kan tidak mau dijawab. Gini. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal? Maksudnya gimana? Ya, kalau Coba Anda ulang, mengenal Yesus, berarti Anda sudah mendudukkan Yesus dalam konsep hidup kekal. Yesus ingin dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Loh, kami mengenal itu sebagai Tuhan Yesus. Nah, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami mengenal Yesus. Nah, kalau Anda mengenalnya, Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jadi kutanya dulu Bang Juma, oke? Kutanya dulu. Ya. Bang Juma sudah benar-benar tidak Nggak bisa, menjalankan kan? apa yang telah Antikristus. dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, Udah benar nggak? Segala sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad, udah benar nggak Bang Juma menjalankan? kok lari ke situ? Kami Kok tidak lari ke ada situ? manusia yang bisa seperti Yesus. Tidak Iya, ada. tapi dia sebagai dia mau dikenal Hanya sebagai Yesus apa? yang bisa. Hanya Iya, Yesus dia yang bisa mau dikenal menjalankan sebagai apa? 12 perintah Tuhan. Lalu dia mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bolak-balik aja pertanyaannya kan. Lah iya dong, karena Anda tidak mengenalnya. Anda antikristus. Anda tidak mengenal Yesus. Itu menurut Anda. Apapun yang Bang Juma bilang. Lah kok menurut saya ini buktinya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Dan Keluh kan kami lidahnya. percaya dan dia sebagai Yesus, Tuhan Yesus gitu. Paham? Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan dan sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? Kami yang menuhankan Yesus. Iya, di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus Yesus itu katakan hidup menurut kekal kami itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Gini Bang Juma. Iya, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Loh. Ini, oke. Anggaplah saya tidak Berarti Anda tidak mengenal Yesus Anda kalau mengenal begitu. Yesus tidak?
Anda lebih mengenal Yesus tidak? Anda lebih Saya mengenal dia Yesus tidak? sebagai rasul utusan Tuhan. Dan Yohanes kenapa 17 Anda nomor tidak 3, hidup percaya? kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Saya percaya dia rasul utusan Tuhan. Anda percaya Dia kedatangan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Instruksi. Matius 15 nomor 24. Instruksi. Jelas itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saudara Black Kopi bukan orang Israel. Anda Bukan antikristus yang bukan berpura-pura jadi pengikut. Anda bukan pengikut. Anda antikristus. Loh kok tidak? Kenapa Anda Jadi, mengenal Bang Yesus Jumanti- tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo, Bang Juma antikristus. ayo. Yesus Bang mengatakan, Juma bertanya dulu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan atau Tuhan. Udah saya sampaikan tadi, Bang. Nah, keluh lidah. Yesus. Antikristus ini. Antikristus Yesus itu ini yang selama ini mengaku sebagai utusan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Gimana kita mau Padahal ngomong tidak ada nggak dasar dikasih pijakannya di dalam kesempatan? kitabnya sendiri. Instruksi Bang. kakak. Nah, Anda Instruksi ngomong kakak. dari tadi kok. Instruksi kakak. Boleh ngomong? Ah, Ah, iya silakan. Minta maaf abang kopi hitam. Ya. Siap. Minta maaf kakak. Ya, saya cuma mau menanggapi abang Tuma ini. Nanti lama-lama dia jadi pengikut Kristus ini, saya sudah tahu ini. Karena kebanyakan baca Alkitab ini. Pengikut Kristus itu, Amin, mudah-mudahan. pengikut Kristus itu Mudah-mudahan mengenal Bang Yesus Juma sebagai utusan berada di Tuhan. jalan yang benar lah. Yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu antikristus, bukan pengikut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya, bukan dua. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kalian berdua ini antikristus. Memakai nama Yesus tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya Yesus datang kedua kalinya mengusir kalian. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Sudah abang. Ayo. Baru aja meminta ngomong. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba. Saya ulang lagi. Diam dulu kak. Kasih Ayo. kita ngomong dulu. Abang Suma. Iya, saudara Kadir. Sabar. Hormat kakak, hormat kakak. Iya. Hormat, kakak. Ya. Jadi Ayo. kakak bilang mengenal dia sebagai utusan itu maksudnya kembali lagi kepada berarti sosok Allah itu berbentuk berarti. Kok berbentuk pula? Kalian itu yang membentuk Tuhan jadi manusia dong pala. Enggak. Kalian itu yang membentuk Tuhan. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kan begini. Lakadirun. Ya, Lakadiro itu. Namanya itu Lakadiro. Jadi kan begini kakak. Maaf. Jadi kan kalau kakak bilang Yesus itu sebagai utusan. Berarti dia punya Ya memang menurut Yesus. punya Tuhan. Berarti Dia punya Tuhan. itu Yes. ada berbentuk. Ada. Kok Berbentuk. berbentuk? Kok berbentuk? Di mana itu? Berbentuk. Ya, Berbentuk apa? Berbentuk bayi. berarti Berbentuk manusia. ya, berarti Tuhan itu berbentuk. Allah itu berbentuk. Menurut Anda Dan- memang Tuhan Anda berbentuk Iya, manusia. iya. Berarti Allah itu mengutus Yesus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Ke muka bumi ini. Lakadirun. Iya, Yesus. Iya, gini. Yesus turun
Ya, diutus turun ke muka bumi ini. Menjadi Sekarang pelawak. pertanyaan saya ini, apakah saya seorang yang hina ini bisa berbicara memang. dengan Allah yang di atas sana? Oh, lo. Apa itu, Kadir? Oke, Allah, jadi Allah. seperti itu ya, teman-teman. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalian ini antikristus karena jangan tidak mengenal ambil Yesus sebagai terus utusan. kitab Gitu. Yohanes itu jangan ambil terus kitab Yohanes 7 Nah, itu dalilnya begitu. Kalau bisa Gimana dong? cari bantahan yang lain, kakak Sumae. Cari Itu Yesus bantahan katakan yang lain. mau kayak mana? Dari Al-Quran, kayak dari hadis, kayak apa, kayak yang Iya, bisa hidup kekal menguatkan itu saya. begitu, di gitu mana? loh. Begini, Abang semua, minta maaf, minta Iya. maaf sekali. Iya, gimana, Cari Kadir? poin, iya, cari bantahan tuh yang lebih mengena ke hati saya supaya Iya, saya itu bantahannya. iyalah, Anda sudah dibantah sama Yesus. Kitab saya itu kitab Hidup saya. kekal Tidak bisa itu Abang adalah ambil. Oh, tidak mereka bisa. mengenal Yesus. Enggak. Hidup kekal Kecuali itu mengenal itu bantahan Yesus. dari Abang. Kecuali itu bantahan dari Abang baru saya bisa terima. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Iya, utusan itu Tuhan. kitab saya, Itu hidup kitab kekal. Saya, Abang. Itu Anda kitab mengenalnya saya, sebagai Abang. Tuhan, berarti Anda Itu buku antikristus. kitab Abang. Kadir, Harusnya Kadir. Abang tuh pakai kitab Abang Nah, supaya kalau di bisa kitab menerima saya. wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian wahai bani Israel. Begini. Ya. Instruksi saya mau Nah, ngomong. makanya kami memperoleh hidup kekal karena kami mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan. Lah kalian itu masuk neraka karena tidak mengenal Nah. Yesus. Ya. Siap. Kalian tidak mengenal Yesus. Kadir. Oke, boleh ngomong kakak? Boleh ngomong? Dari tadi ngomong ya silakan. Ah, iya. Ini, kakak. Saya maunya itu kakak kasih satu argumen yang membuat saya itu langsung tercas begitu. Maksudnya saya langsung goyah hati saya gitu loh. Goyah Bang hati Indra, thank saya. you. Gimana ceritanya? Kasih satu Yesus argumen berkata, di hidup luar kekal itu. Alkitab, di luar Alkitab, di Al-Quran luar surah As-Saf ayat nggak ada. yang kau saya jangan baca tadi itu tipu apa? saya, Yang saya Kak. baca tadi apa? Aduh, kasih Aduh, saya argumen Kadir. yang- Sempat-sempatnya yang- kau melawak. yang membuat saya goyah iman saya gitu loh. Nah itu Kata Al-Quran saya, surah As-Saf yang saya bacakan tadi itu apa? Itu kan sudah Al-Quran itu. tunjukin dong dalilnya kakak. Al-Quran Kakak surah kan As-Saf konten. jelas itu mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Aduh, itu tidak menggoyahkan iman saya. Kasih lalu apa yang Anda minta? Kasih satu Harusnya- pemahaman yang buat saya tergoyah. Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus Tapi sebagai itu kan Injil. Kasih saya yang dari Injil pula. Quranmu. Bible itu, Bible. Kakak Surat Sumai. Al-Quran surah As-Saf sudah kusampaikan samamu. Masa kau tidak paham? Ayo. Ini Jadi Abang kalian- Cuma ini. Jadi saya kalian ini pikir adalah saya kumpulan orang-orang yang anti terhadap Yesus. Kalian itu anti Yesus, tapi kalian tidak sadar. Kalian bangga karena Anda telah menjadi Kristen, pengikut Yesus. Siapa bilang kalian pengikut Yesus? Bukan. Kalian bukan pengikutnya. kalau Kalian pengikut hanya Yesus itu seperti apa? Kakak, minta tolong. Pengikut Yesus itu seperti apa? pengikut Yesus itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus kedua. Sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, untuk Bani Israel. Syukran, Terus? Marsaki. Ketiga. Dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan tujuan, tapi jalan menuju ke Tuhan.
Keempat. Terus dia terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. A. Kelima, dia turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kelima, keenam, dia kelak akan mengusir Kristen masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Ketujuh. Ketujuh, Kristen berada dalam neraka kekal jahanam. Delapan. Kedelapan, Kadirun akan menjadi bahan bakar api neraka. Kesembilan. Kesembilan, Kadirun otaknya tidak berfungsi. 10. Kadirun antikristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu antikristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga abang. Saya Muslim bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera bang. Oke, benar ya Pak. Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amap ini bale tunuh, bale malasah. Iya. Oke Bang, bentar. Lah Kadir. Tak cekau lu. Selamat malam saudara Christian. Oke, selamat malam. Sat. Oke. Asik. Oh, Ya, ini temanya bang. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. bentar saya buka Alkitab Bang ya. Iya. Lah Kadir bicara sendiri. Hidup kekal Bang. Ngintip dia, ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan cepat mati ya saudara Kadir, biar ada hiburan. Panjang umur saudara Putu, biar jangan cepat meninggal dunia. Pokoknya hidup kekal Bang. Gimana? Anda yang bahas tentang hidup kekalnya atau Yesusnya? Ya, Yesusnya memberikan tiket. Jadi nggak usah susah-susah, disalib lah, keluar dari kubur lah, apa segala macam lah, dengan darahnya apa segala macam. Intinya mau hidup kekal ya dengarkan Yesus. Itu aja, sederhana. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan.
Silakan Bang. Dalam konteks ini Bang, dalam konteks ini ya satu konteks itu, ayat ini mengenal sebagai utusan, tetapi Bang tidak cukup berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan tidak cukup berhenti di situ? Di mana? Silakan. 3:15. Supaya Silakan. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang Percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Saya mendoakan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Tuhan. Oh, tidak bisa. Berarti Anda tidak mengenal dia. Ini mengatur cuma Karena dengan iya, itu dong. kan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, mengenal Yesus. Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus enggak? Anda kenal Yesus enggak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti Anda mengenal Yesus enggak? Ya, Ya, mengenal. enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus enggak? Ayo. Mengenal. Itu pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus enggak? Kalau Anda mengenal Yesus, kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kamu udah belum melarang saya menggunakan Ini ayat ucapan lain. Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan. Jangan Anda menambah-nambahkan. Tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo. Kamu siapa kok melarang Syaratnya. saya menggunakan ayat lain? Lu kamu siapa? Ya enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh. Tuh, buka matamu. Tuh, menurut Yesus. Bukan menurut congormu. Bukan menurut bapakmu. Sama Yesus, ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus yang kutanya, bukan menurut congormu itu. Kamu pilih deh. Menurut Yesus hidup kekal itu, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot sebagai utusan. Kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu. Kamu tidak percaya dalil itu. Cuma satu ayat gitu loh. Kamu comot berapa ayat? Itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Ya, menurut Yesus, dia harus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Yesus harus dikenal, bukan? Ya. Sebagai? Berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Oke. Sebagai utusan. Terus kenapa kau menuhankan dia? Oke, gini. Kamu bertanya kenapa saya menuhankan dia lo ya? Ayo, kalau saya jelaskan kamu nggak boleh mengatur saya. Silakan. Silakan. Dan kalau saya berbicara jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu congormu terlalu panjang, jangan kau marah. Nah, sekarang kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab. Apa saya tuhankan? Jawab. Perlu dijelaskan enggak? Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya katanya kenal Yesus. Bentar. Belum dijawab kan? Saya menuhankan Yesus Bang. Itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Silakan. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan saya apa?
Karena dia Tuhan sehingga dia Tuhan kami. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Di mana itu? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabatku Tina Barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup kekal itu adalah... Iya, silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal, Bang. Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ini ya. Saya tahu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan salib. Ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus. Mengenal dirinya sebagai Rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Kamu siapa? Cuma tukang comot. Itu dalilnya. Patua. Jangan kau comot-comot ayat, patua. Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orangnya percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Kristen. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Masih kau tahu. Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambah lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya, supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham? Comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambah Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang Kristen. Kasihan si Kadirmu kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya, kamu tahu Yesus dari tulisan orang Kristen. Kok ujung-ujungnya kamu menjauhkan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu, hidup kekal kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah, inilah penyesat mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus, dengar saudara Kristian. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, sudah dijawab, kok tanya lagi tuh Bang itu. Sudah dijawab, tanya lagi tuh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai
sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus Di bukan mana? Tuhan, apa Ya, di kita mana tahu dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Kamu Ngarang. ngarang Ya, kamu yang ngarang, Pak Tua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus, Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Hidup Kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Nggak usah. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Usah. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Kamu modus, Bang. nggak bisa dia. Saya jam baca dulu. Ya, coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya, sebagai silakan Tuhan. saudara putus, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Semua itu modus. Buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan si Jumat, Nggak, abang si Jumat dikau tolong diam dulu. Iya. bentar. Abang Si dikau Jumat diam dulu. tidak tahu asal usul isi ayat. Alah, ngarang Saya bebas mengajari kau. orang Kristen. Ngarang bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau anti Kristus. Silakan saudara putu. Lah, ya, itu saya baca ya. Kristen itu. Baca, ya baca. Ya. Terus teriak-teriak anti Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan. Akulah jalan. Kebenaran dan hidup. Terus Tidak ada seorang pun yang datang kepada sampai Bapa kepada Bapa tanpa melalui aku. kalau tidak melalui aku. Nah, aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Framing. Utusan. Sudah tidak ada Berarti dia lagi utusan. pengakuan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi. Kamu yang baca dalilnya. Yesus jalan atau dia tujuan? Tujuan akhir. Gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus. Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua, ya anak-anak kecil. Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat ke Alkitab. Saya Supaya tidak kelihatan memframing. benar. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Hei anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, ya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus.